lengkap, keserakahan menantu menghancurkan segalanya, tapi perjuangan menjadi pengemudi Uber M di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau nan subur. Arya, seorang pemuda sederhana, mengemudikan ojek online dengan senyum ramah di wajahnya. Dia dibesarkan dalam lingkungan nilai keluarga yang kental, di mana kasih sayang dan pengorbanan menjadi tiang penyangga kehidupan. Setiap kali dia pulang, aroma masakan ibunya mengundang kenangan akan kebersamaan yang hangat. Di tengah kubangan kesederhanaan, hadir Riko, menantu yang ambisius, yang berupaya menyingkirkan Arya untuk mendapatkan harta warisan keluarganya. Arya merasa seolah terjebak dalam perangkap tipu daya yang tidak pernah dia duga. Apa yang kau lakukan, Riko? Ini harta keluarga yang sudah dibangun bertahun-tahun, tanya Arya dengan nada penuh tanya saat mereka bertikai di ruang tamu. Namun, harapannya untuk dialog berakhir dengan tatapan sinis Riko yang penuh ambisi. Kau hanya pengemudi ojek. Tidak ada tempat bagimu di sini, jawab Riko dengan dingin. Kehidupan Arya mulai dipenuhi cemoohan dari tetangga. Kapan kau mau berjuang untuk hakmu, Arya? Bisik salah seorang kerabat. Rasa hati Arya sesak, dadanya bergetar oleh harapan yang terpuruk. Dia hanya bisa menggerakkan jarinya untuk menyetir, mengantarkan penumpang demi penumpang. Dalam perjalanan itu, di antara gelak tawa penumpang dan kisah perjuangan hidup mereka, Arya menemukan kembali semangatnya. Jangan pernah menyerah, Mas, kata salah seorang penumpang saat mendengarkan cerita Arya tentang konflik yang membelenggunya. Mata Arya berbinar, hatinya bergetar. Dia tahu dia tidak sendiri. Banyak yang berjuang untuk mendapatkan pengakuan dan keadilan. Dengan tekad, dia bersumpah untuk mempertahankan nilai-nilai keluarganya dan tak akan menyerah begitu saja. Aku tidak akan membiarkan Riko menghancurkan keluarga ini, bisiknya sewaktu dia mengingat kenangan manis bersama orang tuanya. Momen bahagia itu memberikan kekuatan baru. Ketika Riko semakin agresif, namun Arya tetap teguh. Di setiap truk yang dijalankannya, dia berpikir tentang bagaimana meluruskan jalannya. Saat harapan bersemi, Arya kembali berjuang. Dengan penuh keberanian, dia mengatur waktu untuk berdialog dengan Riko. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan. Ketegangan mulai mereda ketika Riko, dalam keadaan tertekan, bersedia mendengarkan. Namun, Arya tahu, tantangan lebih besar menanti. Keputusan sulit akan datang. Apakah pengampunan dan pemahaman masih mungkin terjalin di antara mereka? Saat pintu dialog terbuka, benih rekonsiliasi mulai tumbuh, tapi bayang-bayang keserakahan tetap mengintai. Arya merasakan detak jantungnya berdebar lebih cepat. Satu pertanyaan membayang, apakah harapan akan terwujud sebelum terlanjur terlambat? Hari berikutnya, Arya merasakan ketegangan yang masih menggantung di udara. Dengan setiap gerakan menuju rumah, harapan dan ketakutan berbaur menjadi satu. Riko telah bersedia mendengarkan, tapi apa yang akan terjadi selanjutnya? Dia berdiri di ambang pintu rumahnya, menatap ke arah sawah yang menghampar luas. Hembusan angin sejuk membawa aroma segar, namun pemandangan indah itu tak mampu meredakan kerisauannya. Jika Riko tetap bersikukuh, aku harus bersiap untuk berjuang lebih keras, pikirnya dalam hati. Arya mengambil napas dalam-dalam,
mengumpulkan keberanian sebelum melangkah masuk. Ia tahu bahwa hari ini akan menentukan takdirnya dan keluarganya. Di dalam rumah, suara ibu sedang menyiapkan makanan. Suara itu membangkitkan kenangan akan kasih sayang dan kehangatan yang telah terjalin. "Ibu, bisakah kita bicara?" katanya pelan. Sang ibu menoleh, dan matanya yang penuh kasih membuat Arya merasa lebih tenang. "Ya, Nak. Apa yang ingin kau bicarakan?" tanyanya sambil matanya menunjukkan perhatian penuh. "Aku ingin memperbaiki hubungan dengan Riko. Tapi aku butuh dukunganmu," Arya menjelaskan, usahanya tak ingin menyakiti hati ibunya. Sang ibu terdiam sejenak, seolah merenungkan setiap kata. "Riko itu baik, Arya. Dia memang ambisius, tapi ini juga tentang masa depan kita," sang ibu berusaha menjelaskan, seolah mendapatkan keadilan bagi mereka semua, tetapi Arya merasakan semangatnya membara. "Tapi, Bu, apa harga yang harus kita bayar untuk masa depan itu? Apakah kita mengorbankan apa yang telah dibangun selama ini hanya untuk keserakahan?" katanya dengan nada penuh keyakinan. "Hal terpenting adalah keluarga, bukan uang. Riko tidak bisa mengambil itu dari kita, kan?" sambungnya, matanya bersinar dengan tekad. Sang ibu terperangah, dan Arya bisa melihat keraguan dalam tatapan ibunya. Malamnya, Arya memutuskan waktunya untuk kembali berhadapan dengan Riko. Ia mengundang Riko ke rumah dengan harapan untuk berbicara empat mata. Saat Riko tiba, Arya bisa merasakan ketegangan di antara mereka. Arya berusaha menciptakan suasana nyaman, tapi Riko tampak lebih tertutup dari biasanya. "Kenapa kau mengundangku?" tanya Riko, nada suaranya tak bersemangat. "Aku ingin kita berbicara tentang keluarga kita," Arya menjawab tegas. "Aku ingin kita bisa menemukan jalan tengah." Riko tertawa sinis. "Keluarga? Kau hanya berpikir tentang keluarga, tapi lihatlah kenyataannya. Aku juga berhak mendapatkannya. Selama ini kau hanya pengemudi ojek." Arya merasa panas di wajahnya. "Mungkin aku tidak bisa menunjukkan kekayaan dan kekuasaanmu, tapi aku bisa menunjukkan apa artinya menjadi sebuah keluarga. Kami saling mencintai dan mendukung, bukan hanya mengandalkan harta." Tangisan kecil terdengar dari sudut ruangan. Ibu Arya berdiri di sana, mendengarkan. "Riko, mempertaruhkan semuanya hanya untuk uang, bisa menghancurkan kita semua," dia menegur lembut, suaranya bergetar. Namun, Riko terdiam. Ada sesuatu yang berubah di dalam jiwanya, Arya bisa merasakannya. Mungkin Riko bisa diubah? Atau sudah terlambat? Arya berharap bahwa spirit keluarga dapat menembus dinding keserakahan. Saat ketegangan meningkat, pintu menuju kebenaran mulai terbuka sedikit lebih lebar. "Riko, sebelum kita melangkah lebih jauh, maukah kita jujur satu sama lain?" tanya Arya pelan, jantungnya lagi-lagi berdebar. Kali ini, Riko berdiam diri. Suasana di ruangan seolah terhenti, dan semua mata bertaut pada Riko. Apa yang akan dia katakan selanjutnya? Riko, yang awalnya tampak bingung, mulai mengalihkan pandangannya ke jendela. Arya bisa melihat kilasan emosi di mata Riko, seolah dia berjuang dengan sesuatu yang lebih dalam. Ketegangan ini terasa memekakkan telinga. Air matanya mengancam, tapi Riko berusaha menahannya. "Jujur? Apa yang kau tahu tentang kejujuran?" Ia memandang Arya dengan tajam, namun ada kesedihan yang mengintip dari dalam. "Kau pikir semuanya ini mudah? Aku harus melakukan semua ini untuk kita, untuk masa depan kita." Suaranya melengking sedikit, dan Arya merasakan beban ketegangan itu semakin berat. "Riko,
Arya berusaha menenangkan. Aku tahu kau mencintai keluargamu, tapi sampai kapan kau akan terus-menerus berjuang untuk hal-hal yang tidak akan ada artinya jika kita kehilangan satu sama lain? Mari kita bicarakan ini. Mari buka hati kita. Saat Arya berbicara, dia melihat wajah ibunya yang sekarang serupa dengan bintang yang memancarkan harapan. Riko, lihatlah sekeliling. Kita berkumpul di sini karena kasih sayang, bukan karena uang. Uang bisa dicari, tapi keluarga? Rasakan getaran cintanya. Sang ibu menambahkan lembut, dan ada kehangatan dalam suaranya yang menyentuh hati Arya. Cintamu? Cinta tidak membayar tagihan. Balas Riko, suaranya lebih pelan tetapi penuh emosi. Sekali lagi, ia berusaha menyembunyikan sakit di dalam hatinya yang seolah terbelah. Riko, Arya mengambil langkah lebih dekat. Apa kau memiliki impian yang lebih mulia daripada hanya menjadi kaya? Apakah itu semua bahkan layak jika kita tidak bisa berbagi kebahagiaan dengan orang-orang yang kita cintai? Wajah Riko seolah mulai melunak. Aku hanya ingin membuat orang tuaku bangga. Untuk membuktikan bahwa aku bisa berhasil, suaranya bergetar. Tapi aku merasa terjebak dalam semua ini. Riko tampak lebih lemah, dan sesi percakapan ini mulai membuka pintu ke sebuah harapan. Arya merasakan momen itu, sebuah cadangan cahaya saat Riko mungkin mulai menyadari betapa besarnya kekuatan dari ikatan keluarga. Jangan hanya berpikir tentang kebanggaan orang lain. Cobalah lihat dirimu sendiri, Arya melanjutkan, menggenggam bahu Riko. Keluarga adalah tempat kita bisa menjadi diri kita yang sebenarnya. Mari kita bangun kembali jembatan yang terputus ini. Dari sudut ruangan, Ibu Arya mengangguk setuju, pelan-pelan menyeka air matanya. Arya berharap dapat melihat banyak pemandangan indah yang akan datang setelah malam ini. Namun, Riko terdiam, dan di balik matanya, Arya bisa melihat pertarungan yang suram antara keinginan untuk berubah dan rasa takut kehilangan. Jika aku meninggalkan semua ini, keluarga dan ambisi ini, Riko menggigit bibir bawahnya, rasa ragu mengisi setiap jeda. Nak, sang ibu memanggil dengan lembut. Kami di sini untuk mendukungmu. Kita bisa berjuang bersama. Uang mungkin membuat hidup lebih baik, tapi cinta keluarga membuat hidup lebih berarti. Riko menunduk, tetapi Arya bisa merasakan keraguannya mulai mencair. Dia ingin agar Riko mengambil langkah menuju perubahan, tetapi rasa takut menguasai benaknya. Bicaralah, Riko. Apa yang sebenarnya kau inginkan dari hidupmu? Arya berusaha membangkitkan jujur di samar-samar itu. Riko meresapi setiap kata, tampaknya berjuang untuk menemukan jawaban. Sebelum dia menjawab, tiba-tiba suara berisik dari luar mengalihkan perhatian mereka. Pintu depan terbuka dengan keras, dan sosok yang familiar tampak berlari masuk ke dalam rumah. Semua kepala berpaling, terkejut melihat siapa yang baru saja datang. Jantung Arya berdetak semakin cepat. Siapa yang datang sekarang? Apakah mereka siap untuk menghadapi apapun yang akan terungkap? Riko merasakan jantungnya berdebar kencang saat sosok itu melangkah masuk ke dalam ruangan. Itu adalah sahabatnya, Dani, yang tak pernah terbayang sebelumnya akan muncul di momen sedramatis ini. Wajah Dani tampak pucat, napasnya terengah-engah, dan ada tekanan di udara yang membuat semua orang menahan napas. Maaf aku buru-buru, tapi ini penting. Dani berteriak, suaranya menggema di dinding rumah. Riko, ada yang terjadi. Aku baru saja mendengar kabar buruk. Sabar, Dani, Arya berusaha menenangkan. Kami sedang bicarakan sesuatu yang sangat penting di sini. Tidak, ini tidak bisa ditunda.
Riko, kau tahu bahwa orang tuamu membutuhkan uang untuk pengobatan ibumu, kata Dani dengan serius. Tapi kau ingat janji kita? Tentang bisnis baru itu? Semua orang kini terlibat, dan situasinya semakin rumit. Ini bisa menjadi jalan keluar untuk kita semua. Riko terdiam, wajahnya menyiratkan kebingungan yang sudah berlama-lama. Semua yang dia percayai seolah runtuh dalam sekejap. Arya merasakan emosi bergejolak merasuki dirinya. Impian yang dibangun di atas kasih sayang kini terancam oleh nafsu dan uang. Dani dengan semangatnya berusaha menarik Riko kembali ke jalan yang selama ini dipercaya. Dani, kau tidak mengerti, Riko berkata pelan, mengusap wajahnya dengan tangan. Aku tidak ingin lagi terjebak dalam semua ini. Ia menghesitasi, keraguannya sangat terlihat. Aku mengerti, bro. Tapi kita butuh uang, dan cepat. Desak Dani. Kau yang selalu memberi harapan, bukan? Bisnis ini bisa jadi jawabannya. Kita semua ingin berhasil. Bagaimana kalau kita kerjasama? Kita bisa mulai dari pengemudi Uber, menjual makanan, atau apapun yang bisa cepat menghasilkan uang. Seketika, rumah yang tadinya terasa hangat ikut terdingin. Riko tampak terombang-ambing antara apa yang diinginkan dan apa yang seharusnya dipilih. Arya merasakan gelombang emosi menghantam. Seolah-olah semua yang telah dibicarakan sebelumnya bersaing melawan harapan baru yang anehnya justru meninggalkan kekosongan. Riko, sang ibu berkata, menginterupsi. Apakah uang sebanding dengan kebahagiaan yang kita miliki saat ini? Kamu tidak perlu membuktikan apapun. Jika kita memiliki keyakinan dan kerja keras, Tuhan akan memberikan jalan. Dani hanya bisa terdiam, tak menyangka tekanan dari keluarga Riko dapat menyurutkan semangatnya. Namun, sambil berpikir, pria itu melanjutkan dengan giat. Tapi ibumu, kita perlu bertindak sekarang. Tidak ada waktu lagi untuk berbicara tentang cinta dan kebahagiaan, jelas Dani dengan nada mendesak. Aku tidak bisa mengkhianati orang tuaku demi bisnis ini. Riko menegaskan. Sekali lagi, ada kelegaan di tengah pandangan mata yang sama berapi-api. Namun, kini ada secercah kebimbangan yang juga menyelimuti. Apa kau yakin, Riko? Arya bertanya, suara lembutnya menggema dalam relung jiwanya. Kau harus memilih apa yang benar-benar kau inginkan. Tidak ada jalan yang mudah dalam hidup ini. Kita tetap dapat mencarinya bersama-sama, bukan hanya dengan uang. Suasana tegang merayapi ruangan ketika Riko terdiam. Dia menatap ibunya dan kemudian beralih ke Dani. Semua pilihan ini membingungkan. Dalam momen tersebut, dia tahu bahwa keputusannya hari ini akan mempengaruhi hidup mereka semua. Dani, Riko belum sempat menyelesaikan kalimatnya ketika pintu kembali terbuka. Kali ini, sosok lain muncul dan mereka langsung mengenali wajah yang membuat jantung mereka bergetar. Ayah Riko. Ayah yang selama ini hilang entah kemana, kini berdiri di ambang pintu dengan wajah yang penuh penyesalan. Riko, tolong dengarkan aku. Semua pandangan beralih kepada sosok itu. Dan saat mereka mendengar suara berat ayahnya, Arya tahu hari ini bisa saja mengubah segalanya. Apakah ini jawaban untuk semua keraguan yang tersisa? Riko merasa dunia seolah berhenti berputar. Kalimat ayahnya terhenti di udara, nyaris tak dapat dipercaya. Ibu butuh, gumamnya. Kegelisahan mulai menghimpit jantungnya. Ratusan pertanyaan berputar di pikirannya, yang terbayang hanya penyesalan dan kesedihan saat mengetahui ayahnya hadir kembali setelah sekian lama. Papa, kenapa kau datang sekarang? Tanyanya, suara Riko bergetar. Dani berdiri di sampingnya, terlihat gelisah.
Dia tahu bahwa momen ini penting, tapi emosi yang mengalir membuatnya sulit untuk berkomentar. Ayahnya melangkah mendekat, tatapan penuh harap dan penyesalan bercampur aduk di wajahnya. Aku tahu aku sudah lama pergi dari hidupmu. Tapi, ada hal yang harus aku katakan. Ibumu butuh aku, dan kami butuh biaya untuk pengobatannya. Aku berusaha mencari cara ia terhenti, tersendat oleh emosi yang melanda, keringat dingin membanjiri dahi Riko. Pertarungan dalam hatinya semakin sulit. Di sisi lain, Dani menahan napas, berharap agar Riko tidak salah memilih dalam momen krusial ini. Berapa banyak yang kau punya, Papa? Tanya Riko, seolah-olah harapan baru sedang menyala. Tidak banyak, sahut ayahnya lirih, tapi aku bisa membantumu dengan bisnis yang kau impikan. Aku punya koneksi, kita bisa memulainya dari bawah sama seperti kita dulu. Riko merasakan hatinya nyeri. Membayangkan semua yang pernah hilang, kemudian melihat ayahnya tampak merendah, menembus semua pertahanan emosi yang dia bangun. Saat yang sama, sinar harapan kembali belum sepenuhnya tertangkap dalam benaknya. Tidak semua bisa diukur dengan uang, Papa, ucap Riko, meski perasaannya bergetar. Dani memotong, tapi sepertinya kita tidak punya pilihan lain, Riko. Ayahmu benar. Kita bisa berinisiatif melakukan sesuatu yang berbeda, menjadi pengemudi Uber, menjual makanan, dan algoritma waktu itu bisa jadi menjawab setiap tantangan yang kita hadapi. Sekarang, percakapan ini terasa semakin menekan. Riko menatap Arya, berharap jawaban darinya. Temannya itu hanya menggeleng pelan, menandakan betapa rumitnya situasi ini. Riko, ayahnya berbisik, aku ingin memperbaiki kesalahanku. Membuat semuanya menjadi lebih baik. Jangan menutup pintu ini. Kita bisa memperbaikinya bersama-sama. Kalimat itu tetap menggema, bergetar di lorong jiwa Riko. Kenapa semuanya terasa salah? Sementara itu, Mama Riko diam-diam mengamati semua ini. Sungguh berat baginya mendengarkan perdebatan ini, semua yang telah dia bangun, semua yang dia yakini, bisa runtuh dalam semalam. Tanpa berpikir panjang, dia menghampiri Riko, menyentuh lengannya lembut. Kita semua mencari kestabilan, Riko. Namun, kita tidak dapat melupakan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Kita butuh lebih dari sekadar uang. Ruang itu menjadi sunyi. Riko merasakan ketegangan semakin mengental, seolah semua orang memegang napas menunggu keputusannya. Papa, ujarnya akhirnya dengan suara pelan, apa kau bisa mengembalikan semua yang hilang ini? Aku ingin, Riko. Aku bersedia untuk berusaha sekuat yang aku bisa, sahut ayahnya, keinginannya menancap di hati mereka setelah bertahun-tahun berpisah. Mendengar jawaban itu, Riko merasakan air mata meluncur. Momen harapan dan keraguan menyatu, bagaikan dua sisi kain yang harus dia pilih. Dia terjaga antara cinta dan tanggung jawab, antara masa lalu yang terluka dan impian masa depan. Tapi siapa yang akan menanggung segala konsekuensi, Papa? Riko bertanya, sekaligus menatap tajam pada Dani yang masih terlihat penuh harapan. Kesedihan menyelimuti mereka semua, dan di saat bersamaan, rasa sakit dan cinta seolah menjadi utang yang tak pernah terbayar. Dani, dengan cemas, bertanya, apakah kita bisa bersatu kembali? Mungkin, kita bisa membuat rencana untuk menyelamatkan semuanya. Saat ketegangan nyaris tak tertahankan, suara ketukan dari pintu mengalihkan perhatian mereka sekali lagi. Suara itu menggetarkan atmosfer. Permisi, apakah ada yang di sini? Suara itu nyaring dan menyebar, menunjuk pada momen yang tampaknya akan mengubah segalanya. Sekali lagi, Riko menatap semua orang di sekelilingnya. Apa ini artinya? Apa yang akan terungkap?
Momen kebenaran ini semakin menjanjikan, dan siapakah gerangan yang hadir itu? Rico menahan napas, merasakan degupan jantungnya yang semakin cepat. Siapa gerangan yang datang? Kegelapan di sekeliling mereka terasa mengancam, seolah semua yang telah dibangun bertahun-tahun bisa hancur seketika. Dani memandang Rico dengan harapan, sementara ayahnya terlihat cemas menunggu reaksi putranya. Pintu terbuka perlahan, dan seorang wanita muncul di ambang pintu. Wajahnya familiar, namun rasa takut mengikuti Rico saat dia mengingatnya. Tania? Suara Rico bergetar, mengira mungkin ini semua hanya ilusi. Tania, ulang sang ayah, matanya tertegun. Dia tampak bingung dan tidak percaya. Apa yang kau lakukan di sini? Tania, yang merupakan adik dari ibunya, kini berdiri di sana dengan ekspresi cemas dan penuh penyesalan. Aku baru saja mendengar tentang ibu dan aku melihat ada yang tidak beres. Aku ingin membantu, ucapnya lirih. Guncangan emosional menghempas Rico. Tidak hanya tentang kedatangan Tania, tetapi juga campur aduk perasaan mengenai apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Kau berani datang ke sini setelah semua yang terjadi? Tanyanya, suaranya nyaris bergetar. Rico, aku tahu aku seharusnya ada di sisimu lebih dulu. Tapi, hidup membuatku terlalu rendah hati, jawab Tania sambil menahan air mata. Ibumu butuh dukungan kita. Aku bisa membantu mengatur penggalangan dana atau mencari bantuan medis. Dalam hatinya, Rico merasa terbayang ada harapan baru. Tetap saja, ragu menyelimuti pikirannya. Dan bagaimana dengan semua yang kau abaikan selama ini? Apakah kau bisa membuktikan itu? Dia bertanya tajam, berusaha melindungi dirinya dari kemungkinan kekecewaan yang lebih dalam. Rico, aku mengerti perasaanmu tapi hidup ini lebih besar dari sekadar kesalahan masa lalu. Kita tidak bisa kembali ke waktu itu, tetapi kita bisa bergerak maju bersama. Mari kita buktikan pada ibu bahwa kita peduli. Tania bersikeras, tatapan matanya penuh harap. Rico kembali mengalihkan pandangannya ke arah ayahnya. Apa kau juga siap menyongsong perubahan ini, Papa? Setengah menantang, banyak kesedihan di dalam suaranya. Aku siap lebih dari siap. Kita harus bersatu dan berjuang untuk ibumu, sahut ayahnya, berusaha menunjukkan kekuatan yang kini mulai terbit di wajahnya. Dalam hati, Rico sudah terjebak antara cinta dan benci, antara perasaan yang ingin dia miliki dan rasa sakit yang tidak ingin tinggal. Dani, yang menyaksikan momen itu, tiba-tiba bertanya, apa yang akan kita lakukan setelah ini? Kita butuh rencana. Rencana dan waktu, kata Tania, dengan keyakinan yang menyala. Kita bisa mulai mengumpulkan dana. Dengan cara ini, kita bisa memastikan ibu bisa dirawat. Heran tak kita tidak ambil bagian dalam keluarga ini. Dengan dukungan kita tidak sendirian. Rico mengambil napas dalam-dalam. Matanya berkilau, berjuang melawan air mata yang sudah menggenangi. Baiklah, kita mulai dari sini. Mari kita renungkan semua ini dan buat langkah konkretnya, katanya, suaranya mereda namun penuh harapan. Suasana mendadak menjadi lebih cerah, seolah beban di pundaknya berkurang sedikit demi sedikit. Mereka semua saling memandang, satu titik tujuan yang mengkombinasikan harapan dan perjalanan panjang penuh pengorbanan. Kemudian, pikiran Rico melintas mengenai apakah ini adalah cinta baru yang akan membawanya ke arah yang lebih baik tanpa kesalahan terulang. Namun, bibirnya berkata, kita harus berhati-hati. Perjuangan ini bukan tanpa risiko. Dia tahu bahwa pertempuran berikutnya bukan hanya melawan kesulitan materi,
tetapi juga menyadari apa yang mereka perlukan untuk mendefinisikan arti keluarga dan cinta sejati di tengah badai. Momen harapan itu membuncah, tetapi titik balik ini hanya awal dari perjalanan yang panjang dan menegangkan. Suara ketukan dari luar kembali menghampiri. Ada satu lagi yang ingin bergabung dengan kita. Dari balik pintu, seakan menyimpan lebih banyak adegan dramatis untuk diungkap siapa gerangan yang akan datang lagi? Dan adakah mereka mampu menghadapi apapun yang akan terurai setelah ini? Pintu terbuka lebar, dan sosok laki-laki muncul, menembus kesunyian dan mengguncang harapan yang baru saja terbangun. Rico tertegun. Rido? Suaranya hampir tak terdengar, tak percaya pertemuan ini bisa terjadi. Rido adalah mantan tunangan Tania yang membuat kerisauan dalam semua urusan keluarga. Aku datang untuk menjelaskan, kata Rido, napasnya tersekat-sekat. Matanya berkilau dengan nada mendesak. Aku tahu semua ini mungkin sulit dipercaya, tetapi aku di sini untuk membantu. Bantu? Apa maksudmu? Rico tidak bisa menahan suara angkuhnya. Setelah semua yang kau lakukan? Rido menggelengkan kepala, dalam perspektifnya sungguh dramatis. Aku telah melakukan banyak kesalahan, Rico. Tetapi saat mendengar tentang keadaan ibumu, aku merasa harus bertanggung jawab. Aku bisa membantu dengan penggalangan dana ini. Kita perlu semua bantuan yang bisa kita dapatkan. Tania tertegun. Hatinya bergetar antara keinginan untuk percaya dan rasa takut akan kemungkinan pengkhianatan baru. Tapi Rido, aku sudah berubah, Tania. Rido potong, suaranya melintasi batas emosional. Semua langkah yang salah itu membawa aku ke sini. Kini aku ingin memperbaiki segalanya, untukmu, untuk keluarga kita. Ayah Rico menciptakan keheningan yang mendesak. Dia menatap wajah anak laki-lakinya dengan pertanyaan tanpa kata. Rico kembali beralih ke Tania. Bagaimana mungkin kita bisa percaya padanya, Tania? Ini semua terasa terlalu rumit. Dani merespons dengan perlahan, mungkin ini adalah kesempatan kedua bagi Rido. Kita harus melihat kesempatan ini secara jernih. Harapan dan keraguan bertendang dalam dirinya, mempertanyakan kebaikan mana yang bisa dialami dari kebencian dan kesedihan. Tapi satu kesalahan dan semuanya bisa ranap. Rico menegaskan, masih berharap ada kekuatan baru dalam kebersamaan ini. Begitu juga kita. Rido menatap tajam. Kesalahan bukan untuk disesali selamanya. Yang terpenting adalah bagaimana kita belajar. Dia tampak bertekad, seolah berjuang menahan segala kelemahan di masa lalu. Rico merasakan ketegangan mengalir di antara mereka. Rasa marah dan kehampaan itu bercampur menjadi satu, sulit dipisahkan. Namun, di dalam dadanya, sekecil titik harapan terus bertahan. Jadi, apa yang kau sarankan? Rico mempertanyakan, suara mulai bergetar. Bagaimana kita bisa bersama dan melewati semua ini? Aku punya rencana, ucap Rido, wajahnya mencerahkan harapan. Kita bisa memanfaatkan media sosial. Kita juga bisa menjangkau orang-orang yang pernah mau membantu ibumu. Dengan cara itu, kita bisa memperoleh perhatian lebih pada kampanye penggalangan dana yang kita buat. Tania menatap Rido dengan keraguan, namun dalam hatinya juga bergetar rasa ingin percaya. Baiklah, mari kita coba. Tetapi jika kau mengulangi kesalahan yang sama, aku tidak akan memberi kesempatan kedua. Setiap orang merasakan beban baru. Keputusan untuk mempercayakan Rido diambil dengan penuh waspada. Rico berusaha menstabilkan emosinya, saat semua menyadari bahwa perjalanan ke depan akan penuh dengan perjuangan. Tak bisa disangkal, ini adalah babak baru. Masing-masing bertekad untuk bertahan,
Bahkan ketika ketidakpastian menghantui di segala arah, suara ketukan kembali memecah kebisuan saat dia menemukan semangat bersama lagi. Kita harus bergerak sekarang. Waktu tidak akan menunggu kita. Mari rencanakan langkah pertama. Dengan semangat mendongkrak kekompakan, mereka bersatu kembali. Namun, di sudut hati Rico, bayangan kekecewaan mengintai, dan dia bertanya-tanya. Apakah keputusan ini benar-benar akan mengarah pada kebangkitan, atau justru membawa mereka pada kehancuran yang lebih dalam? Rico berusaha menyingkirkan keraguan yang menggelayuti pikiran dan perasaannya. Mereka beranjak ke ruang tamu, di mana cahaya surya masuk melalui jendela, menciptakan suasana hangat meskipun kerentanan di antara mereka tetap terasa. Rido duduk di tepi sofa, sementara Tania dan Rico berdiri berhadapan, seperti dua tim yang bersiap menghadapi laga penting. Jadi, apa langkah pertama kita? Tanya Rico, terdengar sedikit lebih tenang. Kebersamaan mereka terasa samar, seakan semua tersirat dalam kata-kata itu. Semua merasakan bahwa masa depan kini bergantung pada niat dan tindakan. Rido menyandarkan tangan ke lututnya. Kita perlu secepatnya membuat akun di media sosial. Dari situ, kita bisa memposting cerita tentang ibumu, tentang betapa pentingnya penggalangan dana ini. Kita bisa memberitahu orang-orang tentang biaya pengobatan yang tinggi, tentang perjuangan yang dihadapi, dan tentang cinta keluarga ini. Tania terdiam, membayangkan wajah ibunya yang penuh harapan. Dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan dukungan dari orang-orang di luar sana. Baiklah, katanya, aku akan membantu membuat konten. Tapi mari kita pastikan semua yang kita sampaikan adalah benar. Kemudian Rico merasakan semangat baru, menambahkan, dan kita bisa mengajak teman-teman dan keluarga untuk memberi dukungan. Semuanya harus terlibat. Ini bukan hanya tentang kita, tapi juga tentang semua yang mencintai ibumu. Tiba-tiba Rido terdiam, menatap Rico dengan serius. Kau tahu, Rico, ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang kepercayaan yang kita bangun kembali. Jika kita bisa melewati ini, mungkin kita bisa memperbaiki hubungan kita juga. Rico terkejut dengan pernyataan itu. Dia merasakan dagu dan bahunya sedikit terangkat, merasa ada yang berat mengendap di hatinya. Mudah untuk berbicara seperti itu, tapi sulit untuk mempercayai semua itu setelah semuanya aku paham, sahut Rido lembut. Tapi mungkin ini adalah cara untuk kita melangkah maju. Kita kembali pada keluarga, memperkuat ikatan yang pernah terputus. Tania melirik sekilas ke arah Rico, merasakan ketidakpastian yang sama. Namun, harapan menyentuh sisi hidupnya, dan dia merasa mustahil untuk tidak berharap segala sesuatunya akan lebih baik. Kita akan melakukannya. Tapi kita harus siap untuk semua kemungkinan, bahkan jika itu berarti menghadapi kemarahan orang lain di luar sini lebih dalam lagi, katanya penuh tekad. Hari-hari berikutnya terasa cepat dan melelahkan. Mereka 3 orang bekerja bersama di depan komputer, menciptakan konten yang penuh perasaan. Menghabiskan jam demi jam, mengelola setiap komponen dengan hati-hati foto, cerita, dan video yang menggugah. Kumpulan tim sosmed itu lirih, di sela tawar-menawar emosi dari ketiga protagonis. Rico merasakan bahwa semangat itu mulai menampakkan tanda-tanda positif, saat mendengar bunyi klik dan komentar dari teman-temannya memberkati. Namun di atas semua, di tengah jendela yang terbuka, Rico mulai merasakan suatu entitas yang gelisah menanti. Dia melihat seperti bayangan merayap di sudut matanya. Suatu hari, saat waktu berlalu, Tania mendapat pesan misterius, sebuah tautan yang menunjukkan artikel tentang Rido dan masa lalu kelamnya. Jelas terlihat keburukan yang ia buat, semua kesalahan yang berpotensi merusak segalanya. Rido, suara Tania hampir tak terdengar.
matanya berbinar kesedihan, dan saat itu jantungnya seakan berhenti. Kenyataannya seolah terhapus dari pandangannya, menggantikan seluruh harapan yang terbangun. Apakah semua ini akan bertahan? Ketika rahasia mulai terungkap, Rico merasakan tekanan itu kembali. Ketika kebenaran terungkap, akankah harapan mereka ikut serta runtuh, atau justru sebaliknya, membawa mereka menuju titik balik yang nyata? Rico merasa ketegangan menghujam jantungnya. Rido, yang kini berada di sampingnya, tampak semakin terpuruk saat melihat Tania memegang ponselnya dengan wajah pucat. Rico merasakan dingin di kakinya, seolah semua harapan yang mereka bangun dalam beberapa hari terakhir telah runtuh seketika. "Tania, apa maksudmu?" tanyanya, suaranya bergetar. Tatapan Rido menyala, bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi. Tania menarik napas dalam-dalam dan menunjuk layar. Artikel itu memuat semua rahasia gelap Rido, segalanya dari utang hingga skandal kecil yang pernah terjadi. Rido tidak tahu harus berkata apa. Dia menatap Rico dengan mata penuh penyesalan. "Itu semua terjadi sebelum aku bertemu ibumu. Aku tidak ingin menyakitimu. Berhentilah. Ini bukan tentangku." Tania memotong, menahan air mata. "Ibu ada dalam bahaya, dan semua ini." Dia tidak sanggup melanjutkan. Rico bisa melihat hatinya berjuang keras untuk tetap tegar, tetapi saat itu suara hatinya teredam oleh rasa sakit. Rico merasa tertipu. Semua tindakan mereka, semua kepercayaan yang mereka coba bangun, semua itu bisa terpuruk hanya oleh sebuah tautan. Dia berkali-kali mencoba menindih amarahnya, tetapi jari telunjuknya hampir tak bisa menahan diri untuk tidak menunjuk Rido. "Mengapa kau tidak bilang dari awal? Kita bisa mencari jalan lain, kita tidak punya waktu." Rido membentak, kesal. "Kita butuh bantuan. Setiap detik berharga bagi ibumu. Aku berjuang untuk mendapatkan kembali kepercayaanmu, dan kali ini juga untuk orang yang benar-benar kita cintai." Satu kalimat itu membuat Rico terdiam. Dia merasakan nyeri di hatinya, mencampurkan keraguan dan harapan. Tapi bagaimana kita bisa melakukan itu jika masa lalu terus menghantuimu? Bagaimana jika semua ini hanya akan menambah masalah? Tania meraih tangan Rico, berusaha memberikan ketenangan. Apa yang kita lakukan sekarang adalah memilih untuk tidak terjebak dalam masa lalu. Kita bisa menjelaskan semuanya dalam kiriman kita, jujur tentang perjuangan yang Rido hadapi, tentang bagaimana dia berjuang untuk memperbaiki kesalahan. Rico melihat Tania, merasakan semangatnya menular. Di luar semua kebisingan, Rido masih terlihat seperti anak yang tersesat. Dia adalah ayah yang ingin memperbaiki perjalanan hidupnya. Kita harus bertemu orang-orang yang percaya kepada kita. Jika kita tidak bisa meyakinkan mereka, bagaimana kita bisa meminta bantuan? Ujian kepercayaan itu terasa berat, tapi Rico tahu satu hal, mereka harus melawan. Dengan ledakan semangat baru, mereka mulai merancang sebuah unggahan yang akan berisi semua kerentanan, semuanya. Tania mengetik dengan cepat, Rico memberi masukan di sampingnya. Rido mengawasi, berusaha menegakkan agar semua kata-kata di layar mencerminkan hati mereka. Mereka berbicara tentang perjuangan Ibu Rico, tentang ketulusan yang ada di dalam hati mereka untuk berubah. Detik demi detik berlalu dan saat mereka siap untuk mengirim, Rico merasakan jantungnya bergetar. Dia memasukkan kata terakhir dan menekan tombol kirim. Terasa seperti satu ikatan yang tak lagi bisa dipatahkan. Ketika pesan itu meluncur ke dunia maya, mereka bertiga saling berpandangan. Terbatuk-batuk, Rido adalah yang pertama berbicara. Jika ini tidak berhasil,
Ibumu akan menghadapi konsekuensinya dan jika berhasil, kita bisa menghancurkan tembok pemisah itu, potong Tania penuh semangat. Rico merasakan harapannya kembali berpijar, tapi bayang-bayang kekecewaan masih mengintai di balik setiap senyum. Di luar sana, dunia merespons. Komentar mulai mengalir. Beberapa mendukung, tetapi tak sedikit yang mempertanyakan kejujuran mereka. Bagaimana jika ini hanya tipuan? Ada komentar bernada sinis. Rico merasakan adrenalin menyurut dan harapan bakal terjun bebas menuju kegelapan. Rido tiba-tiba menggenggam tangan Rico. Apakah kita siap untuk kali ini? Apakah kita benar-benar siap untuk segala kemungkinan? Dengan keraguannya menggelayuti, Rico mendapati jari-jarinya kaku, terdiam sejenak, sebelum akhirnya menjawab, kita tidak punya pilihan lain. Jadi, dengan satu harapan yang tersisa dan satu pernyataan tak terelakkan, mereka melangkah maju, menuju ketidakpastian. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Mereka semua tahu, hanya waktu yang bisa menjawab. Saat malam semakin larut, keheningan di rumah Rico hanya dipecahkan oleh suara detakan jam yang berdentang kencang. Wajah Arya, Rico, dan Tania dipenuhi kekhawatiran. Mereka baru saja mengklik tombol kirim, tetapi perasaan semua orang di ruangan itu tak dapat relakan apa yang mereka lakukan adalah mengambil risiko besar. Dalam gelap, jawaban untuk harapan mereka dan ketakutan yang mengintai. Hanya waktu yang akan menjawab, pikir Arya, matanya menatap kosong ke arah jendela yang menerpa cahaya bulan. Jantungnya berdegup kencang, memikirkan kondisi Ibu Rico yang sedang berjuang melawan penyakit. Pesan yang mereka kirim adalah secercah harapan, tetapi juga sebuah tantangan. Di sisi lain, Rico merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Keputusan untuk mempercayai Rido ternyata tidak semudah itu. Mempercayai ulang seseorang yang pernah mereka anggap pengkhianat bukanlah hal yang mudah. Tania memegang tangannya, memberikan penguatan dalam ketegangan yang merayap di antara mereka. Keterhubungan mereka bertiga melawan ketidakpastian itu memberikan rasa yang hangat, sedikit menenangkan suasana yang tegang. Tak lama kemudian, suara derap langkah terdengar di depan pintu. Mereka semua terhenyak. Arya mengerutkan alisnya. Siapa lagi yang datang? Pintu terkuak, dan sosok familiar muncul. Ibu! Teriak Rico terkejut. Wajah sang ibu terlihat lelah, tetapi matanya bersinar dengan penuh harapan. Rico, aku merasa ada yang baru saja terjadi. Yang kita butuhkan adalah langkah maju, bukan berdiam diri. Aku datang untuk menemanimu, katanya pelan. Ibu Rico adalah sosok penuh cinta, dan keberadaannya membuat ketegangan perlahan mereda. Dengan segala upaya, dia melangkah lebih dekat. Kita harus bersama dalam menghadapi semua ini. Kalau kita pandai berkolaborasi, mungkin kita bisa menemui cara untuk mengatasi segalanya. Rico merasakan aliran kasih sayang. Dia melangkah maju dan memeluk ibunya. Aku rindu padamu, Bu. Tapi kita semua merasa terjebak. Rido di sini, dan kita semua tahu ada masa lalu yang mengintai. Iya, Nak. Tetapi sekecil apapun harapan yang kita miliki, kita harus berpegang padanya. Kita semua melakukan kesalahan, bukan hanya Rido. Yang penting adalah bagaimana kita belajar dan tumbuh dari kesalahan tersebut, kata ibunya dengan lembut. Suaranya membuat Rico teringat pada masa-masa indah saat semuanya terasa lebih sederhana. Tania menatap Rido, yang tampak canggung tapi berusaha keras untuk menunjukkan sisi terbaiknya. Dengan kerjasama, kita bisa menemukan yang terbaik untuk keluarga kita. Kita bisa membangun jaringan dukungan, piutnya, harap-harap cemas. Setelah berbelok jauh dalam perjalanan ini, akhirnya mereka tiba di titik persimpangan.
Riko menatap wajah Rido. Dia merasakan tekanan berat yang harus dihadapi. Apa kau siap dengan ini, Rido? Kita harus jujur jika kami ingin memulai yang baru. Tidak ada lagi rahasia. Rido menunduk, menyadari bahwa kesempatan datang hanya ketika mereka menunjukkan kejujuran dan keterbukaan. Aku siap. Mulai sekarang, aku akan jujur tentang masa laluku dan apa yang bisa kulakukan untuk memperbaikinya. Percakapan menjadi antusias meski ditutupi oleh kecemasan. Mereka mulai merencanakan langkah ke depan, bertemu dengan kerabat, menjelaskan situasi, dan mengajak orang-orang untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana. Semua ini tidak hanya untuk Ibu Riko, tetapi demi menebus kesalahan yang telah berlalu. Hari-hari berikutnya penuh dengan usaha gigih. Mereka merangkai cerita, menjalin koneksi dengan tim media sosial, menyebarkan pesan kepada banyak orang. Setiap hari berharap ada kabar baik masuk, dan setiap kali notifikasi ponsel berbunyi, jantung mereka berdebar-debar dalam harapan. Namun, perjalanan ini melelahkan. Kadang-kadang, keraguan muncul dalam benak mereka. Apakah semua ini cukup untuk menyelamatkan Ibu Riko? Apakah dukungan yang mereka cari dapat benar-benar menjelma menjadi bantuan nyata? Segalanya berada pada titik ketegangan, keluh Arya saat mereka berkumpul, matanya penuh kekhawatiran. Apa kita telah cukup melakukan apa yang seharusnya? Atau ini semua sia-sia? Tania, dengan keyakinan baru di wajahnya, membalas, kita sudah menarik perhatian banyak orang. Kita harus percaya bahwa masih ada orang di luar sana yang peduli. Jika kita satu hati dan saling mendukung, kita pasti bisa mengubah keadaan. Setelah berminggu-minggu berjuang, akhirnya muncul harapan dari luar. Pesan-pesan dukungan, donasi demi donasi mulai mengalir masuk. Dengan setiap notifikasi, jantung mereka berdegup kencang. Setiap senandung harapan terasa semakin kuat. Hasil dari upaya mereka akan segera terlihat. Dan saat mereka menantikan kabar gembira yang diharapkan, ada satu pelajaran penting yang mulai terpatri dalam jiwa mereka, bahwa kekuatan tidak hanya terletak pada uang, tetapi pada cinta dan kebersamaan yang diekspresikan melalui tindakan dan pengorbanan yang tulus. Mereka bisa bertahan hingga saat ini, namun sadar bahwa perjalanan ini tidaklah mudah. Badai yang mengancam menanti di depan, tetapi dengan satu sama lain, mereka siap menghadapi setiap tantangan yang akan datang. Jadi, inilah saatnya bagi kalian semua, jangan biarkan cerita ini berhenti di sini. Berlangganan segera ke channel ini agar tidak melewatkan cerita eksklusif horor berikutnya. Beri like sekarang untuk memberi makan algoritma dan buang jauh-jauh keraguan tentang dukungan kalian. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir yang menggagatkan ini. Jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk membagikan video ini dengan setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan ini. Kalian harus melakukannya.